Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku tercinta? Mudah-mudahan Ibu selalu doakan semoga kalian tetap sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Materi hari ini kita akan membahas mengenai pola keuangan desa. Nah, kita lihat ya definisi desa. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang merupakan definisi dari desa. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya desa itu. Kita lihat dulu asal mula kata desa. Jadi secara etimologi, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi yang berarti tanah kelahiran. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan. Nah, berikut adalah istilah desa di berbagai daerah. Jika di Jawa Barat, istilah desa itu biasa disebut dengan kampung. Di Yogyakarta yaitu dusun, Cirebon biasanya disebut dengan kubu, Aceh biasanya disebut dengan gampong, dan istilah desa di berbagai daerah lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur desa. Jadi suatu desa itu bisa disebut dengan desa, satu wilayah bisa disebut dengan desa apabila memiliki yang pertama wilayah. Wilayah meliputi di sini termasuk ke dalamnya tanah, letaknya, luasnya, batas wilayahnya, bentuknya, dan juga topografi. Topografi di sini merupakan ketinggian tempatnya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu penduduk. Penduduk di sini meliputi jumlah penduduk, kepadatannya, persebaran, dan juga mata pencaharian penduduk tersebut. Dan yang ketiga yaitu tata kehidupan. Jadi tata kehidupan di dalamnya meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan, dan norma atau hukum informal. Jika kalian perhatikan, di dalam gambar itu terdapat yang pertama yang di atas itu merupakan desa Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi di desa ini jumlah rumahnya hanya berjumlah 7 buah ya, 7 rumah. Jadi di dalam satu rumah ini akan terdapat sekitar 6-8 kepala keluarga. Terus yang di bawah, gambar yang di bawah itu merupakan gambar tempat pemakaman penduduk yang ada di daerah Toraja. Jadi pemakaman yang ada di sini merupakan pemakaman yang tersimpan atau ada di satu tebing atau goa ya. Nah, ini biasanya semakin tinggi tempat pemakaman tersebut, maka itu menunjukkan semakin tinggi kedudukan orang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri desa. Nah, ini menurut Suryono Sukanto, berikut ini ciri-ciri wilayah pedesaan. Proses sosialnya berjalan lambat, sifat gotong royongnya masih kuat, terus tingkat pendidikannya masih relatif rendah, golongan orang-orang tua kampung umumnya memegang peranan penting. Selanjutnya, masyarakatnya masih memegang norma-norma agama secara kuat, warga masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan erat karena berasal dari satu keturunan, biasanya itu kebanyakannya seperti itu. Terus selanjutnya corak kehidupannya masih bersifat paguyuban atau bersifat kekeluargaan. Struktur ekonominya agraris ataupun di desa nelayan yaitu bersifat nelayan ya. Cara bertaninya sebagian besar masih bersifat tradisional. Selanjutnya kita memasuki potensi desa. Nah, potensi desa ini nanti akan dibagi dua menjadi yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik yaitu contohnya seperti tanah. Apakah desa tersebut memiliki tanah yang subur atau tidak? Nah, itu nanti akan mempengaruhi terhadap potensi desa tersebut. Lalu iklim, morfologi. Morfologi itu yaitu bentuk permukaan bumi, flora dan fauna, dan juga manusia. Nah, itu potensi fisiknya dari suatu desa. Selanjutnya yang kedua yaitu potensi non fisik, yaitu potensi yang ada di dalamnya termasuk ke dalam adat dan budaya, lembaga-lembaga desa, contohnya seperti LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, pamong desa atau aparatur desa, contohnya seperti kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan. Nah, itu yang disebut dengan potensi desa. Jadi, harap diingat potensi desa terdiri dari dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi desa. Apa sih fungsi desa itu? Yang pertama yaitu sebagai hinterland atau daerah penyangga atau merupakan daerah pemasok bahan pokok
seperti padi, jagung, buah, sayuran, daging, dan hewan untuk ke daerah kota. Jadi sebagai daerah pemasok bahan pokok atau daerah penyangga terhadap kota. Nah, fungsi desa yang kedua yaitu sebagai penyuplai tenaga kerja atau manpower terhadap daerah kota, tapi kebanyakan umumnya merupakan tenaga kerja kasar. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai lumbung bahan mentah atau raw material. Biasanya untuk industri, nah suplainya itu pasti bahan mentahnya itu diambil dari kebanyakan atau sebagian besar dari desa. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi desa. Selanjutnya yaitu klasifikasi desa menurut aktivitasnya. Jadi klasifikasi desa menurut aktivitas dibagi menjadi desa agraris atau desa yang bercocok tanam atau pertanian, desa industri, dan desa nelayan. Nah, ini klasifikasi desa berdasarkan kepadatan penduduk. Jadi berdasarkan kepadatan penduduk, desa dibagi menjadi 5 macam. Yaitu yang pertama desa terkecil, kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua yaitu desa kecil, kepadatan penduduknya antara 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Nah, yang ketiga yaitu desa sedang, kepadatan penduduknya antara 500 sampai 1.500 jiwa per kilometer persegi. Yang keempat yaitu desa besar, kepadatan penduduknya antara 1.500 sampai 3.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, yang terakhir yaitu desa terbesar, yaitu kepadatan penduduknya antara 3.000 sampai 4.500 jiwa per kilometer persegi. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu klasifikasi desa berdasarkan luas wilayah. Jadi berdasarkan luas wilayah, desa dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu desa terkecil adalah desa yang luasnya kurang dari 2 km persegi. Yang kedua yaitu desa kecil adalah desa yang luasnya antara 2 sampai 4 km persegi. Yang ketiga, desa sedang adalah desa yang luasnya antara 4 km persegi sampai 6 km persegi. Yang keempat yaitu desa besar adalah desa yang luasnya antara 6 sampai 8 km persegi. Dan yang terakhir yaitu desa terbesar adalah desa yang luasnya antara 8 sampai 10 km persegi. Nah, selanjutnya kita lihat klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduk. Nah, berdasarkan jumlah penduduk, klasifikasi desa ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama desa terkecil. Desa terkecil ini penduduknya kurang dari 800 orang. Nah, yang kedua yaitu desa kecil, yang disebut dengan desa kecil jika penduduknya berjumlah antara 800 sampai 1.600 orang. Yang ketiga yaitu desa sedang, penduduknya berjumlah antara sekitar 1.600 sampai 2.400 orang. Yang keempat desa besar yaitu penduduknya berjumlah antara 2.400 sampai 3.200 orang. Dan yang terakhir yang disebut dengan desa terbesar yaitu penduduknya berjumlah lebih dari 3.200 orang. Nah, selanjutnya kita lihat ini klasifikasi desa menurut perkembangannya. Nah, menurut perkembangannya desa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Kita lihat yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi khusus yang dikelola dengan baik sehingga bisa membantu perekonomian warga di sana. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, daerahnya terisolir dari daerah atau desa lain. Penduduknya jarang, biasanya terjadi jika desa berada di daerah pelosok dan sangat jauh dari pusat kota. Terus desanya bersifat tertutup, mata pencahariannya homogen atau sama. Terus hubungan antara manusianya masih sangat erat. Sarana dan prasarana sangat kurang menyebabkan desa sulit menjangkau berbagai daerah. Yang terakhir yaitu pengawasan sosialnya dilakukan oleh keluarga saja. Jadi desa swadaya ini masih desa yang bersifat tradisional, masih bersifat lebih ke desa adat atau desa tradisional ya. Yang selanjutnya yaitu desa swakarya. Jadi merupakan desa peralihan atau transisi antara desa swadaya ke desa swasembada. Desa swakarya ini memiliki ciri diantaranya kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh, namun masih digunakan sebagai panduan. Ya, jadi adatnya masih ada, tapi tidak mengikat secara penuh, berbeda dengan desa swadaya. Terus sudah mulai menggunakan teknologi dan juga peralatan yang canggih. Contohnya misalkan dalam pertanian, jika desa swadaya itu masih menggunakan kerbau
sebagai traktornya. Tapi untuk desa swakarya mereka sudah mulai menggunakan traktor atau teknologi mesin. Terus selanjutnya desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi seperti layaknya desa swadaya, sehingga letak desa swakarya tidak terlalu jauh dari pusat perekonomian kota. Terus setelah memilih tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan juga prasarana lainnya. Yang terakhir cirinya yaitu jalur lalu lintasnya sudah lancar dan jarak tempuhnya bukan lagi menjadi penghalang. Itu merupakan ciri-ciri desa swakarya. Nah, yang terakhir yaitu desa swasembada. Desa swasembada ini merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan, mengembangkan sumber daya alam dan potensinya yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-cirinya diantaranya tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah. Biasanya mereka sudah istilahnya itu sudah terpengaruhi oleh kebudayaan dari luar. Terus setelah memiliki fasilitas yang memadai dan juga maju dibandingkan warga dari desa lainnya. Terus jenis pekerjaannya biasanya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, agama, latar belakang biasanya sudah sangat beragam. Nah, itu merupakan ciri-ciri desa swasembada. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pola keruangan desa. Nah, ini pola keruangan desa ini akan dibedakan menjadi beberapa pola. Nah, pola yang pertama yaitu pola bentuk desa linear atau memanjang. Jadi desa ini biasanya ada mengikuti jalur jalan raya, alur sungai, kereta api, dan lain sebagainya. Tujuan utama bentuk desa yang linear atau memanjang yaitu adalah mendekati prasarana, contohnya seperti transportasi. Jadi kalau desanya di dekat dengan jalan raya, biasanya kebanyakan nanti masyarakat desa itu akan membangun pemukiman yang terdekat dulu dengan jalan raya sehingga nanti membentuk pola yang memanjang. Begitu pula dengan daerah yang dekat dengan alur sungai. Nah, otomatis nanti rakyat itu atau masyarakat desa akan biasanya membangun pemukiman mereka dekat dulu dengan pola aliran sungai. Jadi memanjang pola aliran sungai untuk lebih dekat dengan kebutuhan air. Ya. Nah, contoh bentuk desa linear itu contohnya seperti pola desa memanjang jalan raya, memanjang sungai, memanjang rel kereta api, dan juga memanjang garis pantai. Nah, itu ada beberapa gambarnya sebagai contoh, bisa kalian amati. Terus selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk desa memusat atau berkelompok. Bentuk desa memusat merupakan bentuk pemukiman yang mengelompok atau aglomeratif, yaitu pola ini biasanya banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur, daerah dengan relatif yang sama. Kalian bisa lihat, perhatikan atau amati contoh gambarnya, ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu pola desa tersebar, yaitu pola pemukiman ini tersebar tidak merata di berbagai titik dan biasanya berada di wilayah seperti pegunungan Kars atau pegunungan Kapur dan perbukitan. Para penduduk cenderung terisolasi satu sama lain dengan kondisi transportasi yang sulit. Nah, ciri-cirinya pola desa tersebar ini berada di lahan pertanian yang kurang subur, berada di daerah kapur, penduduknya jarang, dan penduduk tinggal tersebar di lahan pertanian. Nah, yang terakhir yaitu pola desa mengelilingi fasilitas tertentu. Jadi bentuk pemukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah yang memiliki fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya mata air, danau, waduk. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya. Ini merupakan desa yang mengelilingi fasilitasnya yaitu danau ya. Nah, yang terakhir ada pola keruangan desa menurut Bintarto. Jadi menurut Bintarto terdapat 6 pola pemukiman desa, yaitu 1 memanjang jalan, yaitu berada di daerah plain atau datar. Susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Contoh desanya terdapat di daerah Bantul, Yogyakarta, dan merupakan line village atau pola desa yang memanjang. Yang kedua yaitu pola desa memanjang sungai. Yang ketiga, pola desa radial. Jadi pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang sungai di lereng gunung. Yang keempat yaitu pola desa tersebar. Jadi pola desa di daerah Kars gunung adalah tersebar atau scattered, merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Yang kelima yaitu pola desa memanjang pantai. Jadi di daerah pantai susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai.
Contoh ini terdapat di daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat, dan di daerah Tegal. Nah, yang terakhir yaitu pola keruangan desa memanjang pantai dan sejajar dengan jalur rel kereta api. Demikian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai pola keruangan desa. Mudah-mudahan bisa kalian amati dan pelajari lagi dengan baik. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.